Baiklah kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional, sebuah konsep dan metode sebagai indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Teori tentang pendapatan nasional berkembang dari perhatian ekonomi terhadap bagaimana ekonomi suatu negara dapat diukur dan dianalisis. Berikut tahapan awal dalam perkembangan teori pendapatan nasional. Yang pertama ada pemikiran merkantilisme yang berkembang pada abad ke-16 sampai ke-18. Pada masa pemikiran merkantilisme ini kekayaan terutama yang diakui oleh banyak negara yaitu dari jumlah logam mulia yang dimiliki seperti emas dan perak. Semakin banyak logam mulia yang dimiliki maka negara tersebut akan dianggap semakin kaya. Pada masa ini merupakan periode penjajahan di Eropa. Ini terjadi secara masif di negara-negara Asia dan Amerika yang mana pelaku penjajahan itu sendiri oleh negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Inggris, Prancis, dan Belanda. Kemudian fase kedua yaitu fase fisiokrasi. Fisiokrasi merupakan pemikiran ekonomi yang menekankan peran penting sektor pertanian dalam perekonomian. Para fisiokrat percaya bahwa kekayaan negara tergantung pada produktivitas sektor pertanian, meskipun bukan teori pendapatan nasional secara langsung. Fisiokrasi memberikan landasan penting untuk pemikiran tentang sumber daya ekonomi. Pada masa ini, perspektif dunia berubah dari yang awalnya kekayaan itu dilihat dari jumlah emas dan perak yang dimiliki. Pada masa ini, masyarakat dunia mengakui bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting karena memang menyangkut dengan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, ada masa ekonomi klasik, yang ini pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan juga John Stuart Mill mengembangkan teori yang lebih struktur tentang pendapatan nasional. Adam Smith misalnya mengemukakan konsep tangan tak terlihat atau invisible hand yang mengatur pasar bebas. Sementara David Ricardo mengembangkan teori nilai kerja atau labor theory of value yang mempengaruhi pemikiran tentang distribusi pendapatan. Mereka juga membahas tentang akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini, peran-peran pemerintah ini sangat dibatasi dan diminimalisir. Mereka hanya percaya pada konsep-konsep pasar. Kemudian masa selanjutnya yaitu masa neoklasik. Ini ada di abad ke-19 hingga abad ke-20. Teori neoklasik ini menekankan pada penggunaan harga sebagai sinyal alokasi sumber daya dan pemikiran tentang keseimbangan umum. Konsep pendapatan nasional semakin dipelajari dalam konteks kegiatan ekonomi yang lebih luas. Pada periode ini muncul teori permintaan dan penawaran, teori kepuasan, teori biaya, dan teori-teori lain yang berkenaan dengan transaksi ekonomi. Kemudian periode selanjutnya yaitu periode Keynesian, yang ini terjadi pada abad ke-20. Salah satu perkembangan paling signifikan dalam teori pendapatan nasional datang dari karya John Maynard Keynes yang lahir pada tahun 1930-an. Keynesianisme ini menekan pentingnya intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk mengatasi resesi dan pengangguran. Keynes mengembangkan konsep pendapatan nasional sebagai alat untuk memahami tingkat produksi, pengangguran, dan juga tingkat konsumsi. Mazhab ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi negara dan juga tingkat pengangguran dan juga penggunaan sumber daya yang optimal. Kemudian teori selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 1990-an dan seterusnya
perhatian mulai bergeser dari analisis pendapatan nasional yang statis menuju pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh ekonom seperti Robert Solow menjelaskan faktor-faktor yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti akumulasi modal, inovasi teknologi, serta peningkatan produktivitas. Maka dari itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas suatu negara. Kemudian metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto. Ini merupakan salah satu indikator penting dalam makroekonomi yang digunakan untuk mengukur total akhir sebuah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara selama periode tertentu. PDB juga dapat digunakan sebagai indikator kinerja ekonomi dari waktu ke waktu. Peningkatan PDB akan merepresentasikan perekonomian negara sedang bertumbuh ataupun sedang menurun. Penurunan PDB dapat menjadi indikator bahwa negara sedang mengalami pelambatan bahkan dalam beberapa kasus hingga mengalami resesi. Adapun cara menghitung PDB adalah dengan menambahkan produk dalam negeri dengan produk asing yang diproduksi dalam negeri. Kemudian pendekatan kedua yaitu produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau PNB ini merupakan nilai moneter seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh warga suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Dan ini biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. PNB mencakup pendapatan warga negara asing dan mengurangi pendapatan warga negara asing dalam negeri. Cara menghitung PNB yaitu menjumlahkan antara PDB dengan pendapatan bersih dari luar negeri. Pendekatan ketiga yaitu produk nasional neto atau net national product. Net national product ini didefinisikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh penduduk suatu negara selama periode tertentu, dikurangi dengan depresiasi modal. Menurut Wahyu dan kawan-kawan pada tahun 2022 menjelaskan bahwa depresiasi adalah nilai suatu aset yang menurun seiring dengan penggunaan dan seiring waktu. Dengan kata lain, net national product menunjukkan nilai tambah yang diciptakan perekonomian suatu negara selama periode tertentu. Untuk menghitung net national product dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu NNP sama dengan PDB ditambah depresiasi dari barang dan jasa yang diproduksi. Kemudian pendekatan selanjutnya yaitu pendapatan nasional neto atau net national income. Net national income atau NNI dapat diartikan sebagai jumlah nilai pendapatan yang diterima penduduk suatu negara selama satu periode tertentu dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi yang diberikan. Adapun menurut Sinaga dalam penelitian tahun 2018 menyatakan bahwa pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut atas konsumsi barang dan jasa, seperti pajak pertambahan nilai. Dengan kata lain, NNI menunjukkan kemampuan penduduk suatu negara untuk membeli barang dan jasa setelah dikurangi pajak tidak langsung dan subsidi yang diberikan kepada rumah tangga. Net National Product dinotasikan sebagai berikut, yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Pendekatan selanjutnya yaitu pendapatan individu atau personal income. Menurut Ramadan, dalam jurnalnya tahun 2023, mendefinisikan bahwa pendapatan pribadi atau personal income adalah total pendapatan yang diperoleh seseorang atau keluarga selama periode tertentu. Pendapatan individu dihitung berdasarkan nilai pasar dari segala bentuk pendapatan yang diterima, termasuk upah, gaji, sewa, bunga, dan dividen. Pendapatan pribadi adalah pendapatan individu atau keluarga setelah dipotong pajak langsung, seperti pajak penghasilan pribadi serta berbagai iuran atau biaya yang dikeluarkan. Personal income dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. PI sama dengan transfer payment atau pendapatan dikurangi pajak tidak langsung ditambah iuran-iuran
yang merupakan beban dari individu tersebut. Pendekatan selanjutnya yaitu disposable income, yang ini merupakan pendapatan yang diterima individu atau keluarga setelah dikurangi pajak langsung dan iuran jaminan sosial. Pendapatan ini dapat digunakan untuk konsumsi, tabungan, atau investasi. Adapun menurut Andrianto, pada penelitian tahun 2023 menyatakan bahwa pendapatan disposable berbeda dengan pendapatan pribadi. Pendapatan pribadi adalah total pendapatan individu atau keluarga sebelum pajak dan iuran jaminan sosial. Pendapatan disposable adalah pendapatan pribadi setelah dikurangi pajak. Disposable income dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu personal income dikurangi pajak langsung. Baiklah, demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.